Iya, halo teman-teman. Jadi sekarang itu kita akan coba membahas tentang acuan waktu. Acuan waktu itu nantinya akan digunakan untuk membuat indikator. Kenapa acuan waktu itu penting? Ya, misalnya begini, ini di time frame 1 jam ya. Acuan waktu itu misalnya kayak di perusahaan ya, kan kita ada yang namanya laporan harian, ada yang namanya laporan mingguan, laporan bulanan, 3 bulanan, 1 tahun, 3 tahun begitu. Nah, dari laporan-laporan itu kita bisa mengetahui kondisi perusahaan atau kondisi sesuatu lah gitulah. Jadi kita bisa mengetahui perubahan apa aja yang terjadi selama 1 tahun, perubahan apa yang terjadi selama 1 bulan, lalu misalnya ada kenaikan atau penurunan begitu. Berarti kita bisa membaca apakah kalau misalnya ada kenaikan berarti perusahaan ini sedang dalam kondisi yang bagus gitu. Nah, dengan acuan waktu itu kita gunakan untuk membuat acuan waktu di indikator yang akan kita gunakan. Misal nih ya, ini kan kita pakai time frame 1 jam. Kita mau lihat apa sih yang terjadi di 1 hari yang lalu. Nah, berarti dengan 1 hari itu kan berarti kan kalau di dalam forex itu berarti 24 jam ya. Berarti yang kita gunakan itu acuan waktunya 24 jam 24 candle dengan time frame 1 jam. Ingat ya, kalau 1 jam berarti 24 candle. Nah, kalau misalnya 15 menit berarti 24 kali 4, karena dalam 1 jam itu kan ada 4 candle tuh kalau misalnya dengan time frame yang 15 ini. Nah, gitu. Nah, 1 hari ini 24. Nah, kalau misalnya kita mau lihat apa yang terjadi di seminggu ke belakang, berarti kita gunakan seminggu itu kan 5 hari kerja ya. 5 hari kerja. 1 harinya 24 jam. Berarti untuk 1 minggu kita menggunakan acuan waktu 120 untuk di time frame 1 jam. Nah, itu apakah bisa digunakan untuk time frame yang lainnya? Tentu saja tidak bisa. Jadi ketika kita akan merubah time frame misalnya di 1D ini ya kita tidak bisa menggunakan satuan acuan yang kita gunakan tadi. Jadi kalau misalnya yang tadi itu untuk 1 minggu itu 120, berarti ketika kita ganti time frame-nya di 1D itu kita cuma menggunakan 5 karena 1 minggu itu 5 hari kerja begitu. Jadi prinsipnya begitu. Nah, ini makanya ini misalnya saya contoh nih ya. Saya contoh ini move yang hijau ini moving average. Moving average saya setting di 24. Moving average itu dia kan nilai rata-rata ya. Nah, ini dia mewakili 24 candle ya. Jadi ketika naik ini berarti ketika dia merata-rata 24 candle itu harganya sedang naik gitu. Berarti kalau yang ini berarti kalau di rata-rata dia 24 candle ini sedang turun gitu. Jadi dia akumulasi sebanyak 24 gitu. Nah, ketika 120 ya kita tambah lagi
misalnya ininya diganti jadi 120 gitu. Nah itu akan berubah, kalau misalnya 120 tentunya akan lebih besar lagi ya. Ini bisa kita coba ya. Nah ini 120 untuk mingguan ya. Oke. Nah tuh dia akan range-nya akan lebih besar tuh. Jadi kita tahu, oh berarti misalnya kita lagi ada berada di sini, oh berarti seminggu yang lalu itu dia sedang trending up gitu, sedang naik. Terus kondisi sekarang, oh dia sedang flat gitu. Jadi seperti itu. Nanti kita kumpulkan jadi untuk indikator-indikator, jadi kita akan kumpulkan berdasarkan acuan waktu. Ada acuan waktu berdasarkan 1 hari, 1 minggu, lalu 1 bulan, lalu 3 bulan. Nah itu akan memudahkan kita untuk melihat situasi apa yang terjadi di mata uang yang sedang kita tradingkan begitu. Nah ini untuk settingannya bisa diatur-atur, terserah teman-teman mau warna apa. Ini saya biar jelas aja, warnanya warna hijau biar terang gitu. Nah gitu, seperti itu. Jadi ketika nanti ini 1 jam ya, 1 jam. Nah jadi nanti ketika ini kan 1 jam 120 ya, jadi maksudnya itu ini kan akumulasi. Jadi ketika kita pindah time frame 120 itu sebenarnya 120 hari gitu. Jadi tidak bisa digunakan untuk acuan mingguan lagi. Jadi ketika kita mau lihat acuan mingguan di time frame 1D, ini kita harus rubah dulu. Makanya saya di video V7 ya, itu saya jelaskan kalau misalnya ini platform ini bisa kita save sesuai keinginan kita, sesuai time frame apa yang sedang kita gunakan. Sekarang misalnya nih, kayak misalnya save-savean di saya itu, saya punya banyak savean tuh, ada FX 1H, 1D, 1M. Itu karena saya sudah menyesuaikan gitu. Untuk time frame 1H itu kalau 1 hari berarti 24, kalau 1 minggu itu 120. Nah kalau untuk 1D itu saya sudah menyesuaikan, kalau untuk 1 bulan itu 30 20 karena kan hari kerja 5, 1 bulan itu kan 4 minggu, berarti 5 kali 4 20. Nah kalau untuk 3 bulannya berarti 20 kali 3 60 begitu. Jadi kalau untuk 1 tahun berapa, jadi memang beda-beda gitu. Jadi biar kita bisa istilahnya memetakan, ada yang namanya big map itu untuk time frame yang tinggi, misalnya kayak 1D, 1 month gitu, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan time frame 1 month, kita bisa melihat dalam 5 tahun, 3 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, itu tuh apa yang sedang terjadi, seperti itu. Nah ini kenapa saya menggunakan indikator BB, itu nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Ini saya nggak banyak-banyak menggunakan indikator, jadi saya cuma menggunakan satu indikator dengan beberapa acuan waktu. Nah ini saya hapus dulu yang ini ya. Nah ini seperti teman-teman lihat kan, saya menggunakan acuan waktu 24, 120, 480 itu untuk acuan waktu 1 hari nih, 1 hari kan, 1 hari. Nah ini kita bisa lihat acuan waktu 1 hari. Nah ini acuan waktu 1 minggu. Nah tuh dia lebih besar lagi. Ini acuan waktu 1 bulan,
1 bulan. Nah, dia harus mengakumulasi dulu, jadi kita ke belakang dulu supaya dia bisa menghitung, karena dia banyak ya 480. Nah, ini lebih besar lagi, jadi kita bisa melihat kondisinya apa yang terjadi seperti itu. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk saat ini, itu aja.